Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai pembagian bilangan berpangkat pecahan. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Misalkan terdapat pembagian bilangan berpangkat pecahan sebagai berikut. A pangkat M per N dibagi dengan A pangkat P per Q. Nah, untuk bilangan berpangkat pecahan yang pertama yaitu A pangkat M per N. Maka untuk pangkatnya yaitu M per N dapat kita nyatakan menjadi MQ per NQ. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi A pangkat MQ per NQ. Selanjutnya untuk bilangan berpangkat pecahan yang kedua yaitu A pangkat P per Q, maka untuk pangkatnya yaitu P per Q dapat kita nyatakan menjadi PN per QN. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi dibagi dengan A pangkat PN per QN. Nah, langkah selanjutnya kedua bilangan berpangkat pecahan ini kita nyatakan ke dalam bentuk akar berdasarkan sifat A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Maka untuk A pangkat MQ per NQ dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat NQ dari A pangkat MQ. Nah, kemudian dibagi dengan untuk A pangkat PN per QN dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat NQ dari A pangkat PN. Langkah selanjutnya, pembagian bentuk akar ini dapat kita nyatakan menjadi bentuk pecahan, yaitu akar pangkat NQ dari A pangkat MQ per akar pangkat NQ dari A pangkat PN. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat pembagian bentuk akar yaitu akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A per B, maka bentuk pembagian dari bentuk akar ini dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat NQ dari A pangkat MQ per A pangkat PN. Nah, sekarang kalian perhatikan bilangan yang berada di bawah tanda akar ini, yaitu A pangkat MQ per A pangkat PN. Nah, berdasarkan sifat bilangan berpangkat yaitu A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Maka untuk A pangkat MQ per A pangkat PN itu sama dengan A pangkat MQ dikurang PN. Sehingga didapat bentuk akar yaitu akar pangkat NQ dari A pangkat MQ dikurang PN. Langkah selanjutnya kita nyatakan bentuk akar ini menjadi bilangan berpangkat pecahan. Sehingga didapat A pangkat MQ dikurang PN per NQ. Selanjutnya, bilangan berpangkat pecahan ini dapat kita nyatakan menjadi A pangkat MQ per NQ dikurang dengan PN per NQ. Nah, selanjutnya kita sederhanakan pangkat dari bilangan ini menjadi
A pangkat M per N dikurang P per Q. Nah, dari uraian ini dapat kita simpulkan bahwa A pangkat M per N dibagi dengan A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N dikurang P per Q. Jadi, untuk pembagian dua buah bilangan berpangkat pecahan dengan basis yang sama, maka tinggal kita kurangkan saja pangkat-pangkatnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Tentukan hasil dari untuk yang A, 6 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 1 per 2. Kemudian untuk yang B, 4 akar dari A dibagi dengan 2A pangkat 1 per 6. Dan yang C, 3 akar pangkat 5 dari 2 pangkat 4 dibagi dengan 6 akar dari 2. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu 6 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 1 per 2. Nah, berdasarkan sifat bilangan berpangkat pecahan yaitu A pangkat M per N dibagi dengan A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N dikurang P per Q. Maka untuk 6 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 1 per 2 sama dengan 6 pangkat 2 dikurang 1 per 2. Nah, perhatikan pangkat bilangan ini yaitu 2 dikurang 1 per 2. Maka untuk menghitungnya kita samakan terlebih dahulu penyebut dari kedua bilangan ini. Nah, di mana penyebut tersebut adalah 2. Nah, untuk bilangan yang pertama yaitu 2 dapat kita nyatakan menjadi 4 per 2. Karena 4 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 2. Nah, kemudian dikurang dengan 1 per 2. Nah, setelah kita samakan penyebutnya, maka tinggal kita kurangkan saja pembilangnya, yaitu 4 dikurang 1. Nah, hasil dari 4 dikurang 1 ini adalah 3, sehingga didapat pecahan 3 per 2. Maka 6 pangkat 2 dikurang 1 per 2 itu sama dengan 6 pangkat 3 per 2. Jadi didapat hasil dari 6 pangkat 2 dibagi dengan 6 pangkat 1 per 2 sama dengan 6 pangkat 3 per 2. Nah, berikutnya bagian yang B yaitu 4 akar dari A dibagi dengan 2 A pangkat 1 per 6. Maka untuk bilangan yang pertama yaitu 4 akar dari A kita nyatakan ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Nah, di mana akar dari A itu dapat kita nyatakan menjadi A pangkat 1 per 2. Sehingga 4 akar dari A itu sama dengan 4 A pangkat 1 per 2. Nah, kemudian dibagi dengan 2 A pangkat 1 per 6. Langkah selanjutnya, pembagian bilangan berpangkat pecahan ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk pecahan yaitu 4 A pangkat 1 per 2 per 2 A pangkat 1 per 6. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita uraikan menjadi 4 per 2 dikali A pangkat 1 per 2 per A pangkat 1 per 6. Nah, karena pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan sehingga didapat A pangkat 1 per 2 dikurang 1 per 6. Langkah selanjutnya, 4 per 2 itu hasilnya adalah 4 dibagi 2, sama dengan 2. Kemudian dikali dengan A pangkat 1 per 2 dikurang 1 per 6.
Nah, perhatikan pangkat dari bilangan ini yaitu 1/2 dikurang 1/6. Nah, pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda. Maka, untuk menghitungnya, kita samakan terlebih dahulu penyebut dari kedua pecahan ini. Nah, adapun penyebutnya itu adalah 6. Maka, untuk pecahan yang pertama, nah 6 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 3. Kemudian 3 dikali dengan 1, hasilnya adalah 3. Sehingga didapat pecahan 3/6. Nah, kemudian dikurang dengan 1/6. Nah, setelah penyebutnya itu sudah sama, maka tinggal kita kurangkan saja pembilangnya, yaitu 3 dikurang 1, hasilnya adalah 2. Maka didapat pecahan 2/6. Nah, untuk pecahan 2/6 ini masih bisa kita sederhanakan. Nah, hasilnya itu adalah 1/3. Maka didapat 1/2 dikurang 1/6 itu sama dengan 1/3. Sehingga hasil dari A pangkat 1/2 dikurang 1/6 itu sama dengan A pangkat 1/3. Nah, selanjutnya 2 dikali dengan A pangkat 1/3 hasilnya adalah 2A pangkat 1/3. Jadi didapat hasil dari 4 akar dari A dibagi dengan 2A pangkat 1/6 sama dengan 2A pangkat 1/3. Berikutnya bagian yang C, yaitu 3 akar pangkat 5 dari 2 pangkat 4 dibagi dengan 6 akar dari 2. Maka kita nyatakan terlebih dahulu bentuk akar ini menjadi bilangan berpangkat pecahan. Berdasarkan sifat, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Maka untuk 3 akar pangkat 5 dari 2 pangkat 4, nah untuk akar pangkat 5 dari 2 pangkat 4 dapat kita nyatakan menjadi 2 pangkat 4/5. Sehingga dapat kita nyatakan menjadi 3 dikali 2 pangkat 4/5. Nah, kemudian dibagi dengan 6 akar dari 2. Maka akar dari 2 itu dapat kita nyatakan menjadi 2 pangkat 1/2. Sehingga didapat 6 dikali 2 pangkat 1/2. Nah, langkah selanjutnya kita nyatakan pembagian bilangan berpangkat pecahan ini dalam bentuk pecahan, yaitu 3, 2 pangkat 4/5 per 6, 2 pangkat 1/2. Nah, selanjutnya kita uraikan menjadi 3/6 dikali 2 pangkat 4/5 per 2 pangkat 1/2. Nah, untuk pembagian bilangan berpangkat pecahan ini, maka berdasarkan sifat A pangkat M per N dibagi dengan A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N dikurang P per Q, maka 2 pangkat 4/5 per 2 pangkat 1/2 dapat kita nyatakan menjadi 2 pangkat 4/5 dikurang 1/2. Langkah selanjutnya, nah untuk pecahan 3/6 ini dapat kita sederhanakan menjadi 1/2. Kemudian dikali dengan, nah 2 pangkat 4/5 dikurang 1/2. Maka perhatikan pangkatnya yaitu 4/5 dikurang 1/2. Nah, karena penyebutnya ini masih berbeda, maka kita samakan terlebih dahulu penyebut dari kedua pecahan ini. Nah, di mana penyebutnya itu adalah 10. Maka untuk pecahan yang pertama, 10 kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 2.
Kemudian 2 dikali dengan 4 hasilnya adalah 8. Sehingga didapat pecahan 8/10. Kemudian untuk pecahan yang kedua. Nah 10 kita bagi dengan 2 hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Sehingga didapat pecahan 5/10. Nah setelah kedua penyebutnya ini sama, maka tinggal kita kurangkan saja pembilangnya, yaitu 8 dikurang dengan 5 hasilnya adalah 3. Sehingga didapat 4/5 dikurang 1/2 sama dengan 3/10. Maka untuk 2 pangkat 4/5 dikurang 1/2 itu dapat kita nyatakan menjadi 2 pangkat 3/10. Nah selanjutnya hasil dari 1/2 dikali dengan 2 pangkat 3/10 adalah 1/2 2 pangkat 3/10. Nah, jika bilangan berpangkat pecahan ini kita nyatakan ke dalam bentuk akar, maka didapat hasil dari 2 pangkat 3/10 adalah akar pangkat 10 dari 2 pangkat 3. Nah, di mana 2 pangkat 3 itu sendiri hasilnya adalah 8. Maka didapat 1/2 akar pangkat 10 dari 8. Jadi didapat hasil dari 3 akar pangkat 5 dari 2 pangkat 4 dibagi dengan 6 akar dari 2, maka didapat 1/3 akar pangkat 10 dari 8. Berikutnya untuk contoh soal yang kedua. Tentukan hasil dari perkalian pangkat pecahan berikut. Untuk yang A, 6 pangkat 3/5 dibagi dengan 2 pangkat 1/5. Dan yang B, 12 pangkat 2/7 dibagi dengan 5 pangkat 3/7. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah untuk bagian yang A yaitu 6 pangkat 3/5 dibagi dengan 2 pangkat 1/5. Nah perhatikan bahwa kedua bilangan berpangkat pecahan ini memiliki basis yang berbeda. Maka kita nyatakan terlebih dahulu bilangan berpangkat pecahan ini ke dalam bentuk akar berdasarkan sifat A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Maka untuk 6 pangkat 3/5 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 5 dari 6 pangkat 3. Nah kemudian dibagi dengan 2 pangkat 1/5 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 5 dari 2. Nah langkah selanjutnya untuk akar pangkat 5 dari 6 pangkat 3. Maka hasil dari 6 pangkat 3 adalah 216. Sehingga didapat akar pangkat 5 dari 216. Nah kemudian dibagi dengan akar pangkat 5 dari 2. Sehingga didapat akar pangkat 5 dari 216 dibagi dengan akar pangkat 5 dari 2. Nah selanjutnya pembagian bentuk akar ini dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 5 dari 216 per akar pangkat 5 dari 2. Selanjutnya berdasarkan sifat pembagian bentuk akar yaitu akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A per B. Maka akar pangkat 5 dari 216 per akar pangkat 5 dari 2 sama dengan akar pangkat 5 dari 216 per 2.
Nah, selanjutnya hasil dari 216 per 2 itu sama dengan 216 dibagi 2, sama dengan 108. Sehingga didapat akar pangkat 5 dari 108. Nah, selanjutnya kita nyatakan bentuk akar ini menjadi bilangan berpangkat pecahan berdasarkan sifat akar pangkat n dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Maka akar pangkat 5 dari 108 sama dengan 108 pangkat 1 per 5. Jadi didapat hasil dari 6 pangkat 3 per 5 dibagi dengan 2 pangkat 1 per 5 sama dengan 108 pangkat 1 per 5. Nah, terakhir bagian yang B yaitu 12 pangkat 2 per 7 dibagi dengan 2 pangkat 3 per 7. Nah, karena basis dari kedua bilangan berpangkat pecahan ini berbeda, maka kita nyatakan bilangan berpangkat pecahan ini ke dalam bentuk akar berdasarkan sifat A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Maka untuk 12 pangkat 2 per 7 sama dengan akar pangkat 7 dari 12 pangkat 2. Nah, kemudian dibagi dengan 2 pangkat 3 per 7 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 7 dari 2 pangkat 3. Nah, langkah selanjutnya hasil dari 12 pangkat 2 adalah 144. Maka akar pangkat 7 dari 12 pangkat 2 itu sama dengan akar pangkat 7 dari 144. Kemudian dibagi dengan hasil dari 2 pangkat 3 adalah 8. Maka akar pangkat 7 dari 2 pangkat 3 adalah akar pangkat 7 dari 8. Sehingga didapat akar pangkat 7 dari 144 dibagi dengan akar pangkat 7 dari 8. Nah, langkah selanjutnya, pembagian bentuk akar ini dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 7 dari 144 per akar pangkat 7 dari 8. Berdasarkan sifat pembagian bentuk akar yaitu akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A per B. Maka akar pangkat 7 dari 144 per akar pangkat 7 dari 8 sama dengan akar pangkat 7 dari 144 per 8. Nah, selanjutnya hasil dari 144 dibagi 8 adalah 18, sehingga didapat akar pangkat 7 dari 18. Langkah selanjutnya tinggal kita nyatakan bentuk akar ini ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan berdasarkan sifat A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Maka akar pangkat 7 dari 18 sama dengan 18 pangkat 1 per 7. Jadi didapat hasil dari 12 pangkat 2 per 7 dibagi dengan 2 pangkat 3 per 7 sama dengan 18 pangkat 1 per 7. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai pembagian bilangan berpangkat pecahan. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.